Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Fani Zainal, NIM 19030303069, kelas B, jurusan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul American Social and Political Moments of the Twitch Contour, di mana bab 1 yang berjudul proses berkelanjutan. Yang pertama, pendahuluan dan asal-usul hak sipil dan kekuatan hitam. Hak sipil dan gerakan kekuatan hitam menempati tempat yang unik dalam sejarah Amerika baru-baru ini. Mereka telah menjadi latar belakang untuk percakapan berkelanjutan tentang ras dan demokrasi yang berupaya mengkontekstualisasikan perjuangan bangsa yang berkelanjutannya untuk mendamaikan unsur-unsur ketidaksetaraan rasial dan kemenangannya atas ateis, hukum selama tahun 1960-an, di mana sebuah gerakan paralel yang berusaha membangun identitas budaya hitam yang berbeda serta lembaga dan ikatan kulit hitam yang independen dengan orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia. Gerakan klub wanita kulit hitam yang muncul pada tahun 1890-an mewakili satu tanggapan dari tahun 1980 sampai 1920-an. Aktivis wanita Afrika Amerika mengorganisir ratusan klub wanita, di mana upaya mereka itu seperti termaksud kampanye untuk menghentikan mati tanpa pengadilan dan memberikan kesempatan pendidikan bagi orang Afrika dan Amerika. Dan bab 2 yang berjudul Perang Sipil Kedua Amerika. Aksi langsung non-kekerasan berusaha menciptakan krisis semacam itu dan menumbuhkan ketegangan sedemikian rupa sehingga komunitas yang terus-menerus menolak untuk bernegosiasi dipaksa untuk menghadapi masalah tersebut. Menurut Charles Payne, gerakan hak sipil di Mississippi adalah gerakan yang muncul dari dua tradisi yang berbeda. Sebuah tradisi mobilitas komunitas yang berfokus pada skala besar, relatif pendek kampanyenya, publik jangka panjang, dan tradisi pengorganisasian masyarakat yang menekankan pembangunan dan pengembangan pemimpin masyarakat akan rumput panjang. Yang pertama dan lebih akrab dari keduanya pada akhirnya adalah apa yang berkontribusi pada pertempuran besar Perang Saudara Kedua yang diwujudkan. Black Power memberikan kekuatan kepada orang-orang yang belum memiliki kekuatan. Untuk menentukan nasibnya. Sebagai perempuan kulit hitam, politik dan afiliasi politik terikat dan mengalir dari partisipasi dalam memperjuangkan rakyat untuk pembebasan dan perjuangan orang-orang tertindas di seluruh dunia untuk memperolehi imperium Amerika. Selama bertahun-tahun, para sarjana berusaha untuk menunjukkan dengan tepat asal-usul kekuatan hitam moment, bukan sebagai gerakan berkelanjutan,
Black Power lebih dari sekedar perlawanan bersenjata. Dulu tentang menciptakan program bertahan hidup yang mencari kekuatan politik, otonomi budaya, dan swasembada ekonomi. Kembali ke penghentian abad, nasionalis kulit hitam seperti Marcus telah mempromosikan gagasan dan gerakan terpadu orang kulit hitam di seluruh diaspora Afrika. Secara internasional, para aktivis tersebut melihat perjuangan orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia. Garvey khususnya mengistimewakan Hindia Barat dan benua Afrika, di mana ia berpendapat bahwa eksploitasi ekonomi Eropa, perbudakan, dan monopoli politik asing menyangkal hak orang kulit hitam untuk menentukan hukum dan takdirnya sendiri. Black Power juga melahirkan ekspresi artistik baru dalam segala bentuk dengan keduanya nuansa politik dan budaya. Penyihir Amir Barakah dan Maulana Karanga adalah pengaruh kritis dalam apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan seni hitam. Berat dipengaruhi oleh budaya hitam nasionalisme, sebuah keyakinan bahwa Afrika Amerika adalah bagian dari nasional yang tinggal di Amerika Serikat, tetapi terpisah dari kulit putih dengan seperangkat sikap, nilai, dan kepercayaan yang berbeda. Nasionalis budaya berfokus pada reklamasi sejarah dan budaya hitam sebagai sarana untuk membalikkan dampak psikologis perbudakan yang mendistoris sejarah Afrika yang membanggakan dan menggantikannya dengan warisan perbudakan dan penindasan. Memperhatikan banyak sekali cara yang diistimewakan oleh perbudakan dan supremasi kulit putih, nasionalis budaya menyatakan bahwa langkah pertama menuju pembebasan hitam harus dimulai dengan pemulihan nilai-nilai budaya Afrika. Warisan perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1950-an dan 1960-an dapat diukur dalam perubahan pada struktur politik yang menjamin orang Afrika Amerika untuk yang pertama sejak rekonstruksi hak untuk menggunakan haknya dengan dukungan penuh dan pemerintah federal. Keuntungan sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai perjuangan ini sangat mempengaruhi orang Afrika Amerika dan bangsanya. Pengesahan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 sebagai Undang-Undang Hak Suara 1965 dan amandemen ke-24 Konstitusi yang menghilangkan jejak pendapat pajak dipadatkan menjadi hukum pertempuran yang dimenangkan dengan usaha payah yang dihancurkan atas nama kesetaraan ras. Sementara itu, upaya untuk mencapai keseimbangan ras di sekolah menunjukkan komitmen awal untuk mengimplementasikan perubahan ini melalui politik yang konkret tindakannya. Diperlukan perbaikan untuk mengatasi masalah politik dan ekonomi selama beradab-adab.
ketidaksetaraan muncul dalam program-program yang dipisahkan pemerintah dan tidak afirmatif untuk membantu perempuan dan Afrika Amerika di pasar kerja. Gerakan kekuatan hitam dan seni hitam sementara itu disorot kebutuhan akan kebanggaan dan persatuan warisan kekuatan hitam, juga menemukan revolusi seperti Black Panther Party for Self-Defense dan minat baru pada Black nasionalisme. Black Power juga menjadi tantangan bagi generasi berikutnya. Pimpinan untuk menemukan cara untuk mendamaikan pesannya tentang persatuan hitam dengan pesan raja integrasi rasial. Perjuangan yang terus mereka perjuangkan menulis untuk mayoritas ketua hakim John Roberts bersikeras bahwa ras diskriminasi dalam pemungutan suara telah dihapuskan karena Undang-Undang Hak Suara. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Selamat sore.